Anggunnya di mana Anggun? Ya, selamat pagi semuanya. Iya. Ya. Pagi Pak. Ya, sebelum mengawali aktivitas hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan selalu mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya meminta Fanny Aurel untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, terima kasih ya Fanny Aurel atas doanya, sudah memimpin doa. Selanjutnya ya, tidak lupa Bapak selalu mengingatkan agar kalian tetap di rumah ya, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan apabila keluar rumah selalu memakai masker dan mematuhi segala protokol kesehatan pada masa pandemi ini ya, agar dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar kita selalu dijauhkan dari segala bala dan penyakit. Selanjutnya nanti kalian bisa untuk sambil jalan kita mengisi absensi pada Google Classroom seperti biasanya. Nanti sambil jalan aja, artinya selama pembelajaran ini kalian bisa untuk mengisi, tidak harus sekarang. Selanjutnya adalah Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu materi grafik fungsi kuadrat. Itu tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menyusun langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya. Jadi kegiatan web meeting ini nanti kita akan lakukan lagi ya setelah kalian mengakses materi yang telah Bapak share di WA tadi ya. Kemudian kalian kerja kelompok dulu ya, yang kelompoknya yang kemarin yang sudah kita bagi ya, ada 2 kelompok di situ. Kemudian nanti kalian bisa untuk menyelesaikan pada LKPD. Nah, nanti setelah LKPD-nya itu selesai, nanti dipresentasikan. Nah, nanti perwakilan kelompoknya siapa terserah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian dalam penyelesaian LKPD, jika ada kesulitan dan kurang paham tentang materi, bisa kalian langsung tanyakan kepada saya ya. Tidak langsung kepada Bapak pada Google Classroom ya, pada WA juga bisa. Kemudian juga bisa kalian langsung japri ya, langsung japri kepada saya. Itu aja untuk yang sekarang ya. Selanjutnya kalian bisa untuk mengakses link pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Jadi sekarang untuk Google Meeting kita akhiri ya. Nanti selanjutnya pada presentasi nanti kita akan mulai lagi. Saya akhiri ya ini ya. Saya matikan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang persamaan kuadrat, sehingga kita beralih kepada sub yang lain, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini ada 3 ya. Harapannya setelah kalian mempelajari materi grafik fungsi kuadrat, kalian diharapkan dapat yang pertama menyusun langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya. Kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan X, Y anggota bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A ini sama dengan 0, AX kuadrat ini nilainya 0, sehingga kalau AX kuadrat ini nilainya 0, Y ini bukan merupakan fungsi kuadrat lagi. Yang pertama adalah menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. AX kuadrat ini ya, fungsi ini saya ambil contoh adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai X-nya dulu ya. Kita misalkan saya ambil nilai X-nya di sini, X. Di sini Y sama dengan ini, masukkan 2X kuadrat. Nilai X nya saya misalkan di sini negatif 2, 1, 0, 1, 2. Kemudian kita substitusikan nilai X ini kepada Y ini, sama dengan negatif 2 masukkan ini ya, kali negatif 2 kuadrat sama dengan 2 kali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat ini 4, 2 kali 4 8. Kemudian yang kedua 2 tetap ini dikalikan dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat berapa? Negatif 1 kuadrat ini 1, jadi 2 kali 1 2. Kemudian yang ketiga 2 tetap dikalikan dengan nilainya 0, di sini masukkan 0 kuadrat. 0 kuadrat tetap 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 masukkan nilai X-nya 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ini sama dengan 1, 2 kali 1 2. Kemudian yang terakhir 2, nilai X-nya masukkan 2 kuadrat ya. 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian setelah kita peroleh nilai Y-nya, langkah yang kedua adalah kita menentukan titik-titiknya ya. Untuk X negatif 2 maka Y-nya 8. Kemudian untuk X negatif 1 maka Y-nya 2. Untuk X 0 maka Y-nya juga 0. Kemudian untuk X1 Y-nya 2. Dan yang terakhir untuk X2 maka Y-nya 8. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menggambarkan grafik Y sama dengan 2X kuadrat pada bidang kartesius. Bidang kartesius ini ya, jadi yang sisi tegak ini adalah Y, dengan yang horizontal adalah X ya. Kita masukkan langsung. Yang pertama, X-nya negatif 2, Y-nya 8. X-nya negatif 2, Y-nya 8. Berarti di sini lurusnya. Kemudian
Yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 2. X negatif 1, Y-nya 2 di sini. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti dia di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y di sini. Yang keempat, X-nya 1, Y-nya 2. X1 di sini, ya, positif 1, Y-nya 2 di sini. Kemudian yang terakhir, X-nya 2 atau positif 2, Y-nya 8. X positif 2, Y-nya 8 di sini. Kemudian setelah kita tentukan titik-titiknya, kita gabungkan titik satu dengan yang lain. Gabungkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat. Yang kedua, menggambar grafik Y ax kuadrat plus c. Nah, berarti di sini nilai b-nya adalah 0, ya. Jadi saya misalkan, saya contohkan saja, saya ambil contoh Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, ini biar lebih mudah. Di sini x-nya, di sini nilai y-nya. Y sama dengan ini, masukkan ke sini. A kok A 2x kuadrat plus 1. Nah, saya ngambil nilai x nya seperti tadi, dari negatif 2 sampai dengan 1, sampai dengan 2, ya. Selanjutnya kita substitusikan kepada persamaan ini. 2 tetap, nilai x nya kita masukkan, negatif 2 kuadrat plus 1. 2 kali 2 negatif 2, 2 kali 4 plus 1 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 1 9. Kemudian yang kedua, 2 tetap, x nya masukkan, negatif 1 kuadrat plus 1, ini 2 kali 1 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 kali 0 kuadrat plus 1. 2 kali 0 0 tambah 1 1. Yang keempat, 2 kali 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat 1. Jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kemudian yang terakhir 2, masukkan nilainya, 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 dikalikan 4. 2 kuadrat 4 tambah 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9. Setelah nilai y nya ketemu, kita seperti tadi, ya, kita gabungkan. X nya negatif 2, Y nya 9. Untuk X negatif 1, Y nya 3. Untuk X 0, maka nilai Y nya 1. Kemudian yang keempat, X nya 1, maka Y nya 3. Yang terakhir, nilai X nya 2, nilai Y nya adalah 9. Selanjutnya, ya, nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam bidang kartesius, ya. Jadi langsung saja, yang pertama adalah negatif 2. X nya negatif 2, berarti dia di sini, ya. Kemudian Y nya 9, paling atas. Jadi kita tarik lurusnya ini. Kemudian yang kedua, X nya negatif 1, Y nya 3. Negatif 1 di sini, terus kemudian Y nya 3 di sini, berarti ini lurus, ya. Kemudian yang ketiga, X nya 0, berarti dia di sumbu Y, dan Y nya 1, nah di sini. Kemudian yang keempat, titik
nya 1, y-nya 3. X-nya 1, y-nya 3 di sini. Yang keempat atau yang terakhir, X-nya 2, y-nya 9. X-nya 2, y-nya 9 di sini. Menabrak y itu. Nah, jadi sama ya seperti tadi. Jadi setelah kita tuliskan titik-titiknya, kemudian kita gabungkan biar membentuk parabola seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan grafik y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, ini bisa diperpanjang ini ya, di kedua garisnya ini bisa diperpanjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggambar grafik y sama dengan ax kuadrat plus bx. Di sini saya ambil contoh untuk fungsinya yaitu y sama dengan x kuadrat plus 2x. Jadi untuk nilai a nya itu 1. Jadi kalau 1 kan nggak perlu ditulis di sini. Di sini x tetap, di sini y sama dengan x kuadrat plus 2x. Kemudian kita misalkan x-nya ini, nah, sama langkahnya ya, kita mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam kesalahan ini. Di sini x kuadrat berarti ini negatif 2 kuadrat ditambah 2, x nya masukkan lagi negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat, ini nilainya 4 ditambah 2 kali negatif 2, negatif 4, jadi 4 negatif 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x nya negatif 1 kuadrat ditambah 2 nya negatif 1 lagi sama dengan negatif 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2, jadi 1 dikurang 2 atau 1 negatif 2 berapa? Negatif 1. Kemudian yang ketiga, x0 kuadrat ditambah 2 kali 0, x nya tadi ya, ini sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 0, 0 ditambah 0 0 untuk y nya. Kemudian yang keempat, x1 kuadrat ditambah tetap 2, masukkan nilai x nya 1 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 3. Kemudian yang terakhir untuk x2 2 kuadrat, berarti karena x yang kuadrat tadi kan, ditambah 2, x nya masukkan lagi 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 4 juga, jadi 4 tambah 4 8. Kemudian kita tuliskan titiknya ya. Yang pertama untuk x negatif 2 y nya didapat 0. Yang kedua untuk x negatif 1 y nya didapat negatif 1. Yang ketiga untuk x 0 y nya didapat 0. Kemudian yang keempat untuk x 1 y nya didapat 3. Kemudian untuk x 2 y nya didapat 8. Langkah selanjutnya kita menuliskan titik-titiknya tadi yang sudah kita dapatkan tadi pada bidang kartesius ya. Yang pertama langsung saja kita
Yang pertama adalah untuk X negatif 2. X negatif 2, Y-nya sama dengan 0. Maka Y ini adalah dia, kalau 0 berarti dia di sumbu X. Kemudian di sini ya. Kemudian untuk X negatif 1, Y-nya negatif 1. X negatif 1, Y-nya negatif 1 berarti dia di sini. Yang ketiga, untuk X0, Y-nya juga sama dengan 0. Maka dia di sini adalah di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian yang keempat, X1, Y-nya 3. X-nya 1 ini. Y-nya 3 di sini. Kemudian yang terakhir untuk X2, Y-nya 8. X-nya 2, Y-nya 8 di atas. Selanjutnya sama langkahnya, yaitu kita menghubungkan antar titik-titiknya. Hubungkan. Nah, jadi kedua ujungnya ini bisa diperpanjang. Inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Pada grafik fungsi kuadrat kita mengenal yang namanya titik optimum ya. Jadi titik optimum itu adalah titik puncaknya. Nah, ini ada dua macam. Jika nilai A itu kurang dari 0, nah A kurang dari 0 berarti A nya negatif ya. Maka bentuk kurvanya atau grafiknya itu dia menghadap ke bawah gini. Nah, seperti ini gambarnya. Dan yang dinamakan titik optimum ini titik puncaknya. Kemudian yang kedua, untuk A lebih besar daripada 0 atau A nya positif, maka bentuk kurvanya ini dia menghadap ke atas seperti ini. Nah, mana titik optimumnya? Di sini. Pokoknya dia titik puncaknya di sini. Nanti ini akan ketemu antara X dengan Y-nya. Nah, untuk pembahasan titik optimum dan sumbu simetri nanti kita akan pelajari pada subbab yang selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah latihan. Latihan ini adalah untuk menguji pengetahuan kalian ya. Setelah kita belajar tadi, sekarang waktunya kalian untuk menguji pengetahuannya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari A, Y sama dengan setengah X kuadrat, dan B, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, nanti latihan ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Kemudian nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka ya. Saya kira pembelajaran untuk hari ini selesai ya, dan saya sangat berharap kepada kalian untuk tetap belajar mandiri ya. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ayo, oke, silahkan lanjut. Lanjutkan aja, Pak. Ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat, X sama Y. Untuk X, negatif 3, negatif 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 3,9. Untuk X, negatif 2, negatif 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 2,4. Untuk X, negatif 1, negatif 1 kuadrat sama dengan 1, negatif 1,1. Untuk X 0, 0 kuadrat sama dengan 0, 0. Untuk X1 kuadrat sama dengan 1, 1. Untuk X2 2 kuadrat sama dengan 4, 2,4. Untuk X3
3 kuadrat sama dengan 9, 3,9. Untuk Y sama dengan negatif X kuadrat X sama Y. Untuk X negatif 3, negatif 3, negatif 9. Untuk X negatif 2, negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 4, negatif 2, negatif 4. Untuk X negatif 1, negatif 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 1, negatif 1. Untuk X 0, negatif 0 kuadrat sama dengan 0, 0,0. Untuk X 2, untuk X 1, negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1. Untuk X 2, negatif 2 kuadrat sama dengan negatif 4, 2, negatif 4. Untuk negatif 3, untuk X 3, negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 3, 3, negatif 9. Untuk Y, X, X, Y, X negatif 3, 2 dikali negatif 3 kuadrat sama dengan 18, negatif 3, 18. Untuk X negatif 2, 2 kali negatif 2 kuadrat sama dengan 8, negatif 2,8. Untuk X negatif 1, 2 dikali negatif 1 kuadrat sama dengan 2, negatif 1. X 2 dikali 0 kuadrat sama dengan 0, 0,0. Untuk X 1, 2 dikali 1, 2, 1,2. Untuk X 3, 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 18, 3,18. Selanjutnya adalah nilai A pada fungsi Y, X kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar, maka grafiknya akan semakin kurus terbuka. Jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka grafiknya akan semakin lebar. Sudah, Pak? Sudah. Untuk garis apa yang ini? Fungsi apa yang terbuka ke bawah? Fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Berarti ya, yang kedua, yang dua fungsi tadi dia terbuka kemana? Terbuka ke bawah, Pak. Yang ke bawah berapa? Yang terbuka ke bawah berapa? Kamu tadi mempresentasikan kan ada tiga ada tiga fungsi di situ. Yang bilang kamu yang satu kan terbuka ke bawah. Berarti yang dua terbuka kemana? Ke atas, Pak. Nah, yang ke atas apa aja? Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat. Oh iya, terima kasih. Gimana untuk kelompok 1? Ada tanggapan tentang presentasi kelompok 2? Kebalik, gimana kelompok 2? Ada tanggapan tentang presentasi kelompok 1? Kelompok 2 gimana, Anggun? Ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Oh iya, berarti kalau nggak ada tanggapan, sekarang selanjutnya aja kelompok 2, kelompoknya Anggun. Siapa yang mau mewakili? Yang lain dimatikan video sama suaranya.
yang dihidupkan suaranya sama videonya Anggun aja. Yang lain dimatikan. Ya, silahkan Anggun. Untuk X negatif 3, maka negatif 3 kuadrat ditambah 0 sama dengan 9. Negatif 3,9. Kamu mempresentasikan apa? Y fungsinya fungsi apa aja? Fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 0. Nah, itu dulu satu-satu ya, jangan langsung. Saya nggak, nanti yang lain nggak paham. Oh iya Pak. D, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. D sama dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Untuk X negatif 3, maka negatif 3 kuadrat ditambah 0 sama dengan 9. Negatif 3,9. Untuk X negatif 2, maka negatif 2 kuadrat ditambah 0 sama dengan 4. Negatif 2,4. Untuk X negatif 1, maka negatif 1 kuadrat ditambah 0 sama dengan 1. Negatif 1,1. Untuk X 0, maka 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. 0,0. Untuk X 1, 1 kuadrat ditambah 0 sama dengan 1. 1,1. Untuk X 2, maka 2 kuadrat ditambah 0 sama dengan 4. 2,4. Untuk X 3, maka 3 kuadrat ditambah 0 sama dengan 9. 3,9. Kemudian untuk X, Y sama dengan X 2 ditambah 1. Untuk X negatif 3, maka negatif 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Negatif 3,0. Untuk X negatif 2, maka negatif 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Negatif 2,5. Untuk X negatif 1, maka negatif 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Negatif 1,2. Untuk X 0, maka 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. 0,1. Untuk X 1, maka 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. 1,2. Untuk X 2, maka 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. 2,5. Untuk X 3, maka 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. 3,10. Dan kemudian untuk untuk X negatif 3, maka negatif 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 8. Negatif 3,8. Untuk X negatif 2, maka negatif 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Negatif 2,3. Untuk X negatif 1, maka negatif 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 1,0. Untuk X 0, maka 0 kuadrat dikurang 1 sama dengan negatif 1. 0, negatif 1. Untuk X 1, maka 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. 1,0. Untuk X 2, maka 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. 2,3. Untuk X 3, maka 3 kuadrat dikurang 1 sama dengan 8. 3,8. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat 1. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. 2. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. 3. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, negatif 1. 4. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 merupakan geseran titik Y sama dengan X kuadrat sepanjang satuan
di atas. 5. Trapezius Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 merupakan geseran trapezius Y sama dengan X kuadrat sepanjang satuan ke bawah. Sudah? Sudah, Pak. Gimana kelompok 1, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Kelompok 1? Kelompoknya Penny? Gimana? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya. Kalau nggak ada berarti semua sepakat ya apa yang disampaikan tadi? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. berarti saya ingatkan lagi ya, saya ingatkan lagi berarti pembelajaran kita sudah selesai. Kemudian nanti kalian mengumpulkan hasil diskusi kalian, yaitu dikumpulkan nanti ditulis masing-masing setiap kelompoknya, kemudian dikumpulkan pada bisa lewat WA group, bisa juga lewat Google Classroom. Paham? Paham. Oh ya. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mematuhi segala protokol kesehatan, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Berarti saya sekarang ingin meminta saudara Dian Irmawan untuk memimpin doa. Dian? Ya. Dihidupkan. Marilah teman-teman sebelum ya Pak, udah Pak. Ya, dipimpin doa. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai, dan jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya juga nanti di Google Classroom maupun di WA Group, atau langsung ke WA Bapak juga bisa. Mengerti? Oke, Pak. Pak. Iya, Oh, ya. iya. Akhirnya saya akhiri akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.